Shalom saudara-saudari semua, kita mulai lagi pendalaman Alkitab kita minggu ini masih dalam seri pesan tersembunyi, dan minggu ini kita bicara tentang siapa Allah. Sebagaimana juga sudah 3 minggu ini kita bicara tentang siapa Allah. Sebelumnya adalah Allah yang selalu hadir, dan tujuannya adalah membuat pola pikir kita selaras dengan apa yang dikatakan firman. Kemudian minggu lalu adalah Allah yang adalah Hesed, pribadi Allah yang adalah Hesed. Di dalam perjanjian lama, itu bahasa Ibrani. Kemudian sekarang kita akan melihat Hesed di dalam Yesus, saudari. Oke, saya mulai aja bahwa Hesed di dalam perjanjian baru, kita akan lihat di dalam Yohanes 1 ayat 16, saudari. Dikatakan karena kepenuhannya, dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia, atau grace upon grace. Dan saudara harus tahu bahwa perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, saudari. Jadi ketika bahasa Yunani di atas kasih karunia demi kasih karunia diterjemahkan ataupun ditulis dalam bahasa Yunani atau Greek, karin ante karitos. Ini akar kata daripada karis. Karis itu atau kasih karunia diterjemahkan kemurahan juga, dalam Ibrani diterjemahkan hen. Maka kasih karin ante karitos harusnya diterjemahkan hand al hand, saudara-saudari, ya. Tetapi Alkitab bahasa Ibrani menerjemahkannya adalah Hesed al Hesed, saudara. Saya percaya itu tepat, terjemahan yang tepat, dan karena memang ahli-ahli bahasa Ibrani lah yang menulis, sebab itulah perlu kita ngerti, gitu ya. Nah, ini penting, walaupun mungkin agak buat Anda sekali asal lewat, tetapi ini penting karena ini mau menunjukkan bahwa Hesed yang di dalam bahasa perjanjian lama bahasa Ibrani itu selalu menunjukkan kepada Yesus. Dan kita sudah sepakat bahwa tidak ada satu terjemahan yang bisa mengartikan ataupun satu kata yang bisa mendeskripsikan Hesed itu apa. Ya, karena nggak ada yang sepadan dengan itu, baik bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani nggak ada. Karena gambaran Hesed yang sempurna itu sesungguhnya ada di perjanjian baru, yaitu di dalam pribadi Yesus, saudari. Yesus kita tahu nggak bisa dikatakan dalam satu kata, Yesus Tuhan, amin. Tapi Yesus juga juru selamat, Yesus juga penyembuh, semua. Jadi saudara, Hesed ini tidak bisa hanya diterjemahkan dalam satu kata. Tadi saya kasih gambaran paralelnya ya. Nah, bagaimana kita bisa melihat Hesed di dalam pribadi Yesus? Ketika kita ngerti bahwa Yesus adalah kepenuhan Hesed, pribadi Hesed itu, maka kita akan punya pola pikir kehidupan yang tenang, saudara. Di dalam Yohanes 1 ayat 14, saudara, dikatakan, firman telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah. Siapa jadinya? Yesus. Firman yang telah manusia, jadi manusia itu adalah pribadi Yesus. Kemudian, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, diterjemahkan di dalam Alkitab bahasa Ibrani Male Hesed We'emet, saudari. Ya, tetap digunakan Hesed, saudari. Nah, kita tahu ayat yang terkenal tentang Yesus adalah ketika dia datang ke dunia, dikatakan, ya, begitu besar kasih Allah, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Lihat, katanya mengaruniakan, bukan memberi. Kalau mengaruniakan artinya tidak ada usaha kita, tidak ada kelayakan kita. Itu dia. Kenapa alasannya? Satu-satu alasan adalah kasih Allah yang begitu besar. Hesednya begitu besar. Jadi dia berikan anak, udah anak tunggal satu-satunya. Jadi Anda tahu nggak bahwa pribadi Yesus yang melambangkan Hesed ataupun menggambarkan Hesed adalah karena dia adalah pemberian terbesar. Dan pemberian terbesar ini tidak ada campur tangan kita. Kita nggak bayar apapun juga. Itulah yang memperlihatkan pemberian inilah pemberian terbesar, terheboh, saya katakan dalam bahasa ya sehari-hari, saudara-saudara, karena begitu luar biasa. Sekarang kita hidup ini dengan standar dan pola pikir dunia. Ketika kita nggak belajar mengubah pola pikir sesuai dengan firman Tuhan, bahwa pemberian terbesar telah kita terima di dalam Yesus, sehingga kita orang paling beruntung. Tapi banyak orang percaya masih merasa, aduh aku orang yang malang sekali ya saudara. Kenapa? Karena pola pikirnya mereka hanya melihat dengan standar dunia yang relatif, saudari ya. Dan kemudian juga dikatakan di dalam Roma 5 ayat 8, Allah menunjukkan kasihnya, Hesednya kepada kita karena Kristus telah mati kepada kita.
Kapan? Ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Yesus mati di mana? Di salib. Pengorbanan terbesar telah diberikan pada kita. Saat kita baik? Enggak. Saat kita sangat tidak layak, saudari. Inilah Hefset. Pemberian terbesar ketika Allah ataupun Yesus menjadi manusia. Pengorbanan terbesar ketika dia mati di kayu salib saat Anda dan saya tidak layak. Ya, dan kita nggak bayar apa-apa. Roma 8 ayat 17. Saudara, ini hanya beberapa. Buat saya ini pokok. Beberapa, ada lagi banyak yang lain, tapi kita nggak cukup waktu, kita lihat ini aja. Roma 8 ayat 17. Jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerima bersama-sama dengan Kristus. Kita ahli waris, menerima warisan terbesar. Janji-janji Allah, bukan hanya janji satu doang, tapi janji-janji. Dalam Korintus katakan semua janji Allah. Yesus adalah ya bagi semua janji Allah. Kita telah menerima warisan terbesar. Apakah yang kita kerjakan untuk menerima warisan itu tersebut? Enggak ada. Saudara, Anda ngelihat enggak? Hal inilah Hesed. Kita dapat pemberian terbesar ketika Yesus menjadi manusia. Kita dapat pengorbanan terbesar ketika Yesus mati di kayu salib. Kita mendapat warisan terbesar ketika Yesus bangkit dari maut, saudara-saudari. Dan gak ada satupun karena kita ikutan. Gak ada, saudara. Itu hanya kita dapat karena di dalam Kristus, saudara. Ya, artinya dengan iman, percaya kepada Dia. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, di dalam Kristus, siapa yang di dalam Kristus, dia ciptaan baru. Ciptaan yang dihidupkan oleh Hesed, saudari. Dan ketika kita ada di dalam Kristus, ini hanya beberapa aja saya kasih tunjuk, bahwa karena Anda dan saya terima Hesed, pemberian terbesar, pengorbanan terbesar, warisan terbesar, maka Anda dan saya nggak bisa dipisahkan dari kasih Allah. Itu ada di dalam Roma 8:38-39. Kita tidak dihukum. Roma 8 ayat 1. Kita diurapi, dimateraikan, diberikan Roh Kudus. Jadi Anda sudah diurapin belum? Sudah. Dimateraikan? Sudah. Ada Roh Kudus? Sudah. 2 Korintus 1 ayat 21-22. Janji Allah digenapin, diberkatin, dan banyak lagi. Kita nggak akan bahas topik ini, masih banyak lagi. Tapi Anda ngelihat bahwa di dalam Kristus segala yang terbaik datang kepada kita, saudari. Kenapa? Dimulai oleh pemberian terbesar, yaitu Yesus, yang adalah Hesed, kepenuhan Hesed. Pengorbanan, kita telah menerima pengorbanan terbesar, kita menerima warisan terbesar, saudari. Luar biasa, bukan? Dan masalahnya dengan Hesed adalah kita nggak melihat Hesed, kita nggak menghargai Hesed ketika kita punya pola pikir performance based, saudari. Jadi orientasi pengorbanan, apa yang bisa dilakukan. Dan kita akan melihat beberapa contoh aja ini. Tapi sebenarnya banyak, tapi berapa aja yang kita pakai beberapa tokoh utama. Pertama Petrus, saudara. Petrus dalam Matius 19:27, suatu ketika Petrus bilang, dia tanya Yesus, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apa yang kami peroleh? Kami ini udah luar biasa, lebih dari yang lain. Kami sudah berkorban, gitu ya. Performance kami ini, hebat nih, gitu ya. Apa yang kami dapat? Kami dapat apa dong? Kami peroleh apa? Ya, Yesus jawab nggak? Setiap orang yang meninggalkan orang tuanya, istri dan anaknya demi kerajaan Allah akan mendapatkan 100 kali lipat di hidup ini juga. Saudara-saudari, apakah Yesus maksudnya kita disuruh tinggalkan orang tua, istri, anak, atau keluarga demi kerajaan Allah? Enggak. Perintah Allah pun juga kita harus pelihara orang tua. Ya, harus sama juga. Istri juga lindungin, anak juga dididik. Gak mungkin kita disuruh tinggalkan. Yesus sedang menunjukkan kamu tidak bisa mendapatkan sesuatu berdasarkan kelayakan pengorbanan kamu, performance kamu. Ya, Yesus harus menjawab orang berdasarkan pola pikirnya, karena kalau nggak jawab dengan pola pikirnya, mereka nggak akan ngerti dan nggak akan melihat pola pikir yang lain, Hesed yang lain, pola pikir Hesed. Dan buktinya apa? Petrus akhirnya memiliki Hesed minded. Hesed minded itu dilayakan.
yang orientasi pada pengorbanan Tuhan Yesus, saudara. Kapan itu? Ketika Yesus bangkit dari maut, dia temui Petrus di tepi danau Tiberias. Ini salah satu yang dikatakan dalam Yohanes 21 ayat 5, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi?" Agapau, kata kerja, kamu sudah lakukan lebih daripada mereka. Kamu sudah berkorban lebih? Jawab Petrus, "Benar Tuhan." Benarnya bukan arti mengiyakan agape dan lebih daripada orang lain. Engkau tahu, benar Tuhan, engkau tahu. Jadi dengan kata lain mungkin begini, ya Tuhan, engkau tahu segalanya ya, gitu ya. Mungkin terjemahannya lebih enak kayak begitu, bukan benar Tuhan, benar Tuhan saya mengasihi lebih dari orang lain, enggak. Benar Tuhan, engkau tahu segalanya, kira-kira gitu ya. Aku mengasihi, aku hanya filio, kasih antar teman doang. Dan gak lebih dari yang lain. Dia gak tulis Paulus itu. Tetapi yang luar biasanya Tuhan bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya, Petrus tidak layak secara hatinya belum mengasihi Tuhan sepenuh hati, dan secara kemampuan juga gak lebih dari orang lain. Tetapi Tuhan layakan. Inilah hesed. Petrus akhirnya tahu bahwa kalau dia berdasarkan performance merit yang dia tuntut, makanya dia tuntut, apa yang kami peroleh? Akhirnya dia sadar, hati dan perbuatan dia jauh dari standar Tuhan. Sehingga dia harusnya gak bisa dipercaya, tetapi Tuhan percayakan. Inilah hesed. Petrus akhirnya tahu, dan ketika dia tahu, saudara, dia berubah dalam Kisah Para Rasul. Ketika dia datang ke bait Allah, ada orang minta-minta yang lumpuh. Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai kuberikan padamu." Sebelumnya ketika performance orientasi, dia bilang, apa yang aku peroleh? Tetapi setelah dia mengerti tentang hesed, bahwa dia sudah dapat pemberian terbesar, pengorbanan terbesar, warisan terbesar, dia punya bukan karena dia bayar. Sama seperti begini loh saudara, Anda tiba-tiba dapat uang 10M, ya, dikasih begitu aja. Lalu saya percaya bukan karena Anda kerja keras, bukan karena usaha investasi Anda tiba-tiba dapat, nggak bayar apa-apa, saudara-saudara. Anda akan dengan mudah memberi buat orang lain. Ada orang teman Anda bilang, saya mau perlu buat kontrakan, Anda dengan mudah kasih. Lain kalau ceritanya kalau Anda usaha investasi setengah mati, jatuh bangun, udah bekerja 10 tahun, 20 tahun baru dapat. Kalau ada orang minta kontrakan, Anda mulai selidikin. Kenapa dia nggak punya? Ada mulai sedikit, kok kontrakannya mahal, kenapa kamu nggak tinggal yang lebih murah? Gitu ya saudara, nggak mudah. Tetapi orang yang mengerti bahwa dia mendapatkan yang terbaik bukan karena harga yang dia bayar, akan menjadi orang yang mudah mengalir memberikan, saudari. Petrus setelah memakai orientasi hesed, dia selalu berketapan menyalurkan. Saya mengajak hari-hari ini orang-orang percaya untuk punya mentalitas menyalurkan. Bukan hanya berfokus apa yang aku dapat. Kalau aku ikut Tuhan, apa yang aku dapat. Tapi mulailah berpikir, aku ikut Tuhan, aku mau menyalurkan. Anda bisa menyalurkan macam-macam, saudara. Karena kan Anda tahu bahwa di dalam Kristus kita sudah mendapat anugerah terbesar, maka janji Tuhan, maka Anda selalu diberikan janji Tuhan tentang kesembuhan dan kehidupan. Jadi dengan kesembuhan, tubuh Anda sehat, sembuh. Apa yang dapat kulakukan dengan tubuhku? Apa yang dapat kusalurkan, aku lakukan dengan tubuhku. Ketika Anda diperkaya karena janji Tuhan, ya dia memberikan kekayaan, kehidupan berlimpah, mulai pertanyakan, apa yang dapat kusalurkan dengan kepunyaanku ini? Kekayaan itu bisa juga hikmat, saudara, bisa juga materi. Ketika Anda diberikan otoritas, mulai tanya, apa yang dapat kuubah dengan otoritas ini untuk membawa kebaikan? Ketika Anda diberi hidup, hari ini hidup itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan, ya saudara, mulai tanya, bagaimana aku gunakan, bagaimana aku isi hari-hariku. Inilah ya saudara, atau cara pikir hesed yang membuat, pola pikir hesed yang membuat motivasi Anda adalah mau menyalurkan. Karena yang terbaik, yang terbesar itu sudah diberikan kepada kita, saudara. Amin. Nah, sekarang saya akan lihat lagi, yaitu dari perumpamaan anak yang hilang terkenal dalam Lukas 15, saudari. Saya nggak baca selengkapnya, tapi Anda ketahui bahwa anak yang hilang, anak bungsu ini kurang ajar, bodoh, udah nggak ada kata-kata lain lagi ya, saudara. Dan akhirnya
dia hancur, dia menjadi penjaga babi, mau makan makanan babi buat bangsa Israel adalah haram, rendah makanannya, apalagi saudara dia udah paling rendah sekali, ya, dan dia nggak layak, ya, itu dia. Jadi kenapa? Karena kebodohan, ya, mungkin karena pengaruh lingkungan dan kedagingan dia juga, saudari. Tetapi kemudian ketika dia balik ke bapaknya, dikatakan ayat Lukas 15:23, bapaknya masih jauh melihat dan tergerak hatinya oleh belas kasih. Bukan oleh marahnya, bukan oleh kecewanya, tapi belas kasih. Hesed Tuhan. Berlari, saudara. Orang yang tua ini berlari-lari. Seperti mengindukkan dan juga gak penting dengan yang lain, gak penting, saudara, pandangan orang. Dia lari, dia rangkul, dia cium, saudara. Lalu dia gak peduli anaknya telah melakukan apa, yang dia lakukan adalah beri jubah yang terbaik, pakaikan, kenakan cincin yang terbaik juga, saudara, pasti kenakan sepatu juga, karena jubah bicara tentang statusnya, cincin tentang otoritasnya, sepatu juga itu artinya dia tidak lagi jadi hamba, kemudian jadi budak. Ambillah lembu yang tambun. Wow, saudara lihat enggak? Dalam perumpamaan ini untuk memperlihatkan Allah Bapa sebagai sumber hesed. Sebagai sumber hesed selalu dia hanya memberikan yang terbaik. Susah. Lembu yang paling tambun, jubah yang paling baik, cincin yang paling baik, kasut, sepatu yang paling baik. Saudara-saudari, ketika kita mengenal hesed Tuhan, kalau pemberian yang terbesar, yaitu Yesus, pengorbanan yang terbesar, mati di atas kayu salib, terus juga warisan terbesar, ya, janji-janji Allah sudah diberikan kepada kita, maka saudara-saudari, kita sudah dapat yang terbaik, ataupun kita sudah melihat, yakin, kita bisa jadi yakin bahwa Allah Bapa selalu mau memberikan yang terbaik buat kita, saudara. Namun terbaik kadang harus waktu yang tepat. Terbaik kadang, saudara-saudari, bukan seperti yang kita inginkan. Tetapi percayalah, Tuhan pasti beri yang terbaik. Ketika Anda mengenal hesed, lewat yang simple, pemberian terbesar, dia jadi manusia, putra Allah jadi manusia, dia mati buat kita waktu kita masih berdosa, pengorbanan terbesar, dan juga terakhir warisan terbesar, janji-janji Allah. Maka Anda tahu Bapa selalu menghasilkan yang terbaik. Nah, kemudian ada tokoh yang lain dalam perumpamaan anak hilang, yaitu anak sulung, saudara. Anak yang sulung katakan, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, belum pernah melanggar perintah Bapa, tapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing. Wow. Terus Bapaknya bilang, nak, selama ini engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita, bergembira karena adikmu yang mati menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudari, rupanya selama ini anak yang sulung ini punya orientasi performance, pengorbanan, sehingga dia nggak sadar, pola pikir dia salah, dia nggak sadar, sehingga dia pikir kalau dia melakukan yang benar, yang itu baru dia dilayakkan, baru dia layak, ya, baru dia boleh potong kambing, boleh pesta. Bapaknya bilang, nah, dari dulu juga apa yang kepunyaanku, punyaanmu juga. Kenapa kamu harus minta ataupun juga harus bayar dengan performance kamu gitu? Sudah diberikan. Orang-orang yang performance oriented hanya melihat apa yang dia bisa korbankan, dia tidak mengenal isi hati Bapa. Sama seperti anak sulung ini. Hati Bapa memperlihat, kita bersuka cita, bergembira karena saudaramu balik lagi, hilang dapat lagi, gitu. Ya, uang bisa dicari kalau hilang, tapi ini keselamatan, gitu. Jadi Anda ngelihat, saudara-saudari, ketika kita menghargai, ketika kita mengalami anak sulung ini, ketika dia balik, saudara, coba Anda bayangkan, ketika anak sulung ini balik kepada bapaknya dalam keadaan tidak layak, ya, dan juga kacau, berantakan, semua yang paling buruk, lalu menerima, gak diadilin, gak dihukum, gak dijudge, kemudian dikasih segala yang terbaik. Bagaimana tanggapan reaksi anak bungsu itu kira-kira? Apakah dia,
Wow, dia terpana dengan pemberian bapaknya. Waduh, aku dapat jubah, aku dapat cincin lagi, aku dapat kasut lagi, aku dapat makanan tambun lagi, lembu tambun. Apakah itu yang akan dia fokus atau apa dia kagum dengan bapaknya? Hah? Bapakku kayak begini baiknya. Saya percaya ketika anak bungsu ini yang adalah gambaran kita tuh nggak layak sama sekali. Yang membuat kita kurang mau tahu Tuhan adalah karena kita nggak ngerti bahwa kita sudah dapat yang terbaik. Kita tuh sebenarnya nggak layak seperti anak bungsu ini. Kalau Anda dan saya melihat seperti anak bungsu ini, ngerti, maka Anda akan kagum dengan Bapa. Hasilnya apa? Anda mau menghargai pribadi Bapa dan menghargai pengorbanannya, lalu mau mengenal isi hatinya. Anak yang sulung, dia nggak tahu isi hati bapaknya adalah supaya jangan ada yang terhilang. Saudara-saudari, hari-hari ini banyak sekali kita mau fokusnya kepada Bapak bisa berikan apa kalau saya lakukan ini? Tuhan kasih apa saya kalau lakukan ini? Akhirnya kita kecewa juga. Lalu kita nggak mau kenal isi hati Bapak, sebab fokus kita hanya saya harus lakukan sesuatu supaya saya bisa menikmati, saya dapat. Saudara, Anda dan saya sudah dapat yang terbaik. Ketika Anda sadar yang terbaik itu bukan karena kita, bahkan karena kita yang udah kacau, maka Anda kagum pada Allah, pada Tuhan Yesus, pada Roh Kudus. Sehingga mau kenal, menghormati dan mau kenal dia dan mau tahu isi hati Bapa. Dan salah satu isi hati Bapa adalah jangan ada orang yang terhilang. Kalau bisa, Tuhan mau orang-orang bertobat. Nah, kenapa kita nggak salurkan, saudara? Kenapa kita nggak jawab? Bukankah kita sudah dapat yang terbesar dengan harga dari Tuhan Yesus? Saat kita sangat makali nggak layak. Saatnya kita mulai perhatikan dan mulai kenal isi hati Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya menjangkau orang untuk diselamatkan, saudara-saudari. Keselamatan buat Anda adalah harga dari Yesus. Sebab itu salurkan. Beritakan kebenaran-kebenaran itu, saudara. Amin. Saudara, terakhir tentang Paulus, tokoh Paulus ini. Ya, dalam 1 Timotius 1 ayat 15-16 dikatakan Kristus Yesus datang ke dunia menyelamatkan semua orang berdosa. Ini umum, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tapi justru karena itu aku dikasihi agar dalam diriku sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan hidup yang kekal. Saudara-saudari, kesadaran Paulus, saudara-saudari, adalah dia sadar ketidaklayakan diri. Karena kalau melihat kepada standar Tuhan, kita nggak mungkin standar Tuhan absolut. Tapi manusia kadang-kadang kita ini pakai standar, orang percaya pakai standar relatif, standar dunia. Kalau standar dunia mungkin Anda lebih baik dari kebanyakan orang di sekitar Anda. Tapi ketika kita mulai melihat pada Tuhan, sungguh kita akan semakin. Paulus mula-mula dia juga sama. Masih pertama dia mulai orientasi ada performance. Dia bilang, waktu dia boleh bertobat, dia bilang, saudara-saudari, dari antara semua rasul, aku tidak kalah dengan mereka. Kind of performance, dia bilang, aku lakukan lebih banyak. Aku bisa lakukan lebih banyak. Dari semua para rasul, aku tidak kalah dengan mereka. Tetapi ketika dia semakin kenal Tuhan, semakin kenal Yesus, semakin menyadari, dia semakin sadar ketidaklayakannya, bukan lagi kemampuannya. Akhirnya dia bilang dalam 1 Korintus 15 ayat 10, dia katakan, tapi karena kasih karunia aku sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia Allah kepadaku tidak sia-sia, sebagai aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dia nggak menyombongkan kerja kerasnya, tetapi dia mulai bilang, dia katakan, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara, orang yang sadar ketidaklayakan diri, dia selalu mau, saudara, datang ke Tuhan. Tuhan, aku nggak layak. Beresin aku, Tuhan. Dan selalu mau melihat supaya Yesus nampak pada diri dia, bukan diri dia. Kalau nampakin diri saya malu. Saya nggak ada apa-apanya. Saya masih nggak layak. Justru karena saya nggak layak, saya terus mau datang sama Tuhan untuk Tuhan tuntun, pimpin, tutupin, dan juga supaya Kristuslah yang muncul sehingga saya nggak dapat malu. Saudara, orang yang
Orang-orang yang sadar pada ketidaklayakan diri, mereka lah yang mau datang kepada Tuhan untuk terus diperbaiki sehingga memancarkan Kristus. Amin, saudara. Injil banyak sekali cerita tentang hesed. Ada beberapa Anda bisa ngelihat cerita orang Samaria yang baik hati. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Itu pun lambang dari hesed. Anda baca, renungkan. Anda ngerti nggak tentang makna hesed ini ketika Anda baca tentang hal yang tertulis ini, saudara. Jadi pada akhirnya, saudara, ketika biasakanlah ubah pola pikir. Pola pikir itu nggak langsung, tapi harus terus kita latih, harus ada, kita tanamkan, kita gemakan, saudara-saudari. Ada di orang-orang yang memiliki pola pikir yang sama, saudari. Hidupi hari lepas hari. Maka ketika Anda punya pola pikir hesed minded, Anda tahu bahwa kita telah memperoleh anugerah, sehingga gratis, anugerah yang terbesar, sehingga kita selalu mau menyalurkan. Kalau saya dapat berlimpah-limpah, terbesar, aduh tuh yang lain tuh nggak ada apa-apanya, udah salurkan aja, akan menyenangkan Anda, karena itu menyenangkan Bapa. Anda akan menghargai pemberinya, gitu. Aduh Tuhan, aku nggak layak diberikan, sehingga Anda mulai menghargai pengorbanan dan mau cari tahu isi hatinya, dan akhirnya ketika Anda tahu Anda nggak layak, maka kita mau datang terus kan, Yesus, dan mulai kita maunya Yesus yang dipancarkan dalam hidup saya. Jangan saya masing banyak kekurangan. Saudara-saudari, kekristenan bukannya kemunafikan. Kekristenan adalah menceritakan Yesus dalam hidup Anda dan saya. It's not about us. It's about His story. Ini tentang cerita Tuhan. Kehidupan kita adalah cerita Tuhan. Cerita kebesarannya, cerita hesednya, karena itulah Allah mau dikenal dengan hesednya. Cerita hesednya, kehidupan Anda dan saya ada cerita hesednya. Pengorbanan, masalah kita, tekanan kita, jangan ngelihat, aduh kenapa sih masalah lagi. Anda harus percaya kalau yang terbesar hesed ini, pengorbanan terbesar, pelarisan terbesar sudah diberikan, maka masalah saya, pergumulan saya adalah akan menceritakan tentang kebesaran kebaikan Tuhan. Amin. Tanamkan di hati kita, pikiran kita, maka kita tahu bahwa hidup kita lebih daripada baik-baik saja. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.